Kali ini saya akan membahas materi tentang prinsip belajar konsep. Perkenalkan, nama saya Made Elvina Nisa Putri, NIM 2011021029 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Prinsip belajar konsep. Konsep merupakan suatu istilah pertama yang perlu dipahami sebelum mengarah ke pembahasan prinsip-prinsip belajar konsep. Menurut Dahar, menyatakan tidak ada satupun definisi yang dapat mengungkapkan arti yang kaya dari konsep atau berbagai konsep yang diperoleh siswa. Menurut Eugen dan Kauhak dalam Kompos, konsep dapat dianggap sebagai ide, objek, atau kejadian yang membantu seseorang memahami dunia di sekitarnya. Konsep dapat berbeda dalam 7 dimensi. Menurut Raphael dalam Dahar, yang pertama, setiap konsep memiliki atribut yang berbeda. Yang kedua, konsep memiliki struktur yang menyangkut tergabungnya atribut-atribut. Yang ketiga, dimensi keabstrakan, bahwa konsep-konsep dapat dilihat dan konkret atau konsep-konsep itu terdiri atas konsep-konsep abstrak. Yang keempat, inklusifan yang ditujukan pada sejumlah contoh-contoh yang terlibat dalam konsep itu. Yang kelima, generalitis atau keumuman, bahwa konsep-konsep dapat berbeda dalam posisi superordinat atau subordinatnya. Yang keenam, ketepatan menyangkut apakah sekumpulan aturan-aturan untuk membedakan contoh-contoh dari contoh-contoh suatu konsep. Dan yang ketujuh, kekuatan suatu konsep ditentukan oleh sejauh mana orang setuju bahwa konsep itu penting. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, jenis-jenis konsep. Yang kedua, pemilihan contoh dan mencontoh. Dan yang ketiga, prasyarat belajar konsep. Jenis-jenis konsep. Menurut Fleming dan Levy membedakan jenis konsep ke dalam 4 jenis. Yang pertama, konsep konjungsi merupakan konsep yang paling mudah dipahami. Konsep ini sebagian besar digunakan dalam buku pelajaran di sekolah. Misalnya, Budi dan Ani pergi ke sekolah. Maksud dari kalimat tersebut adalah kata dan kata ke. Yang kedua, konsep beda nyata lebih mudah dijelaskan dari beberapa konsep abstrak. Konsep beda nyata dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga orang akan mudah memahaminya. Yang ketiga, konsep abstrak dapat dipelajari dari berbagai struktur verbal. Konsep-konsep abstrak tidak selamanya sulit dipahami. Dan yang keempat, konsep mudah dipahami dengan sejumlah kriteria dan non-kriteria. Analisis konsep dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap kriteria konsep dan non-kriteria konsep. Pemilihan contoh dan non-contoh. Penggunaan contoh dan non-contoh merupakan cara yang dapat digunakan menjelaskan konsep. Berikut dijelaskan prinsip-prinsip penggunaan contoh dan non-contoh. Yang pertama, gunakan contoh dan non-contoh. Pada dasarnya, contoh menunjukkan apa itu konsep dan non-contoh menunjukkan yang bukan konsep. Yang kedua, gunakan beragam contoh. Penyajian contoh-contoh memiliki peran tentang luasnya suatu konsep. Dan yang ketiga, sebaiknya karakteristik contoh dengan non-contoh berlawanan. Sajikan sebanyak-banyak karakteristik atau atribut dari contoh agar pemahaman terhadap suatu konsep semakin mendalam. Prasyarat belajar konsep. Yang pertama, pelajari terlebih dahulu konsep yang mudah. Dalam belajar konsep, suruh pembelajar membedakan antara atribut-atribut. Dan yang kedua, fasilitasi pembelajar dengan pembelajaran yang tepat. Sebelum belajar tentang konsep, penting digali pengetahuan awal yang dimiliki pembelajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.